Geng 4G, Robbie, Peyot, dan Kona masih berada di dalam villa yang mereka kira aman. Malam semakin larut, suara aneh tak berhenti terdengar dari balik tembok kamar. Kona mencoba menenangkan dirinya dengan memutar lagu lewat ponsel, tapi tiba-tiba sinyal menghilang. Robbie yang sedang membaca buku langsung terdiam saat lampu berkedip 2 kali lalu padam. Suasana berubah mencekam. Sementara itu, di pulau asing yang mereka masuki, Topan dan Pak Rungkat berusaha mencari tempat berteduh. Hujan mulai turun perlahan, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua rumah kosong, jendela terbuka, dan tidak ada satupun cahaya. Ini bukan tempat biasa, bisik Pak Rungkat. Topan mengangguk setuju, tapi mereka belum tahu bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Di villa, Dot mulai mencatat suara-suara yang ia dengar menggunakan ponsel, berharap bisa menemukan pola. Peyot akhirnya keluar kamar, berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil air. Tapi di balik jendela, ia melihat sekelebat bayangan. Saat ia mendekat, tidak akan ada siapa-siapa. Ia hanya melihat jejak kaki basah menuju taman belakang. Peyot panik dan memanggil Robbie. Tapi saat kembali ke kamar, Robbie tidak ada. Kona juga menghilang. Sementara itu di pulau, Topan menemukan sebuah gua kecil dengan tanda aneh di depan pintunya. Mereka masuk dengan hati-hati, dan di dalamnya mereka menemukan sebuah foto lama. Foto itu menampilkan seseorang yang sangat mirip dengan Dewi, tapi dalam pakaian zaman dulu. Di balik foto tertulis tanggal dan lokasi yang mengarah ke masa lalu. Dewi? Atau Nona Elin. Siapa dia sebenarnya? Tanya Topan pada dirinya sendiri. Di saat bersamaan, di villa, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar atas. Dot mengikuti suara itu hingga ke loteng dan menemukan sebuah boneka tua duduk menghadap tembok. Saat ia mendekat, boneka itu tiba-tiba menoleh. Dot teriak dan lari turun, tapi suara tangisan itu terus mengikutinya. Di pulau, Pak Rungkat mulai mengingat sesuatu, kenangan yang ia kira sudah hilang. Ia pernah ke pulau ini, tapi kapan? Semuanya masih kabur. Mereka memutuskan untuk tidak tidur malam itu, berjaga di dalam gua sambil mencoba menyusun petunjuk dari potongan-potongan aneh yang mereka temukan. Sementara itu, Peyot berjalan sendirian keluar villa untuk mencari sinyal. Ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita berkerudung hitam yang memberinya sepucuk surat. Tapi saat ia menoleh, wanita itu sudah tidak ada. Surat itu berisi peringatan. Jangan percaya siapapun, bahkan yang kau pikir temanmu. Kini semua semakin kacau. Geng 4G terpisah, komunikasi terputus, dan villa itu seolah hidup sendiri. Di sisi lain, Topan dan Pak Rungkat semakin yakin bahwa semua ini sudah dirancang sejak lama. Mereka bukan korban kebetulan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan semuanya kembali ke satu nama, Dewi. Atau apakah itu hanya nama samaran untuk sesuatu yang jauh lebih gelap? Dalam waktu dekat, kebenaran akan mulai terungkap. Tapi apakah mereka siap menerimanya? Kita belum tahu. Yang jelas, cerita ini belum berakhir. Bahkan mungkin, ini baru saja dimulai. Tapi sekali lagi, kami ingatkan bahwa semua ini hanya prediksi dari para penggemar. Bukan cerita resmi dari Dot Design.